Yang pertama itu harus dari niat dulu. Harus dari niat. Oke, Ya, benar. ya kira-kira untuk jadi web development ini udah siap belum menerima resikonya nanti ke depannya? Dikasih katanya cuma gitu aja. Kata kuncinya cuma disuruh web yang lagi trending itu apa. Walaupun itu nanti harus membuat web kayak gini nih, itu nggak ada ketentuannya. Itu dikasih cuma 1 minggu. Kalau web di internet itu ada satu web yang dia bisa menjelaskan error ini nanti cara benerinnya gimana itu ada namanya. Belum punya project nih. Kita cari project orang, kita pahami alurnya, ya kan? Kita udah pahami alurnya nanti kayak gini. Kita tulis, kita salin ulang di kertas misalnya kertas atau notepad. Nanti alurnya tuh kayak gini, ini. Oke, kalau udah kita coding sendiri dengan versi milik kita. Halo teman-teman, kembali lagi nih di konten kami yaitu konten Yuk Tanya-Tanya Argia. Dan kali ini kita akan bahas nih sesuatu pembahasan yang baru yaitu tentang programming. Ini Mas, pertanyaan pertama yang mungkin akan saya sampaikan itu adalah apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang web development gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas Rizal secara simpel gitu. Syarat-syarat untuk menjadi web development. Ya. Oke. Syarat-syaratnya itu yang pertama ya. Yang pertama itu harus dari niat dulu. Harus dari niat. Oke, Ya, benar. Ya, kira-kira untuk jadi web development ini udah siap belum menerima resikonya nanti ke depannya? Jadi dari awal kalau misalkan hanya setengah-setengah, misalnya kayak ini hanya untuk tugas aja, itu nanti malah kita mau jadi apa malah bukan jadi web development. Oke, benar. Karena web development itu kan namanya web ya, itu pasti punya perkembangan setiap tahunnya, bahkan bisa jadi setiap minggu itu pasti ada updatean. Jadi kita harus siap mengikuti perkembangan zaman kayak gimana. Nah itu dari niatnya harus, mentalnya harus juga harus dibentuk gitu ya Mas ya. Harus siap dulu. Baru setelah itu basic-basicnya dipelajari. Basic-basicnya. Basic-basicnya misalnya kayak ya kalau basic web itu kan fondasinya HTML, CSS, JavaScript itu kan untuk fondasi dasar 3 ini. Lalu kalau 3 ini udah mencukupi, kita kira-kira dari si 3 ini pengen belajar ke langkah mana. Nah kalau misalkan pengen ke sistem, berarti masuknya ke PN. Kalau pengen ke tampilan berarti front end. Oke. Kalau pengen keduanya berarti full stack. Nah, kira-kira dari 3 ini kira-kira pengen yang mana dulu? Jadi harus ditentukan dulu. Saya lebih tertarik dengan desain, berarti masuk ke front end dulu. Saya bingung nih. Front end itu ngeditnya gimana? Yaudah saya misalkan ke back end gimana? Saya coba pelajari dulu back end gimana. Kira-kira lebih condong belajar di mana, mau back end atau front end kayak gitu. Kalau cocok langsung pelajari, walaupun itu susah pelajari aja dulu. Bahkan sampai ya kalau dibilang pusing ya emang itu namanya proses belajar. Ya kan. Iya benar. Kayak gitu. Oke. Itu syarat-syarat kayak gitu sih. Oke, syarat-syaratnya seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, gimana sih langkah awalnya supaya kita itu bisa cepet gitu belajar untuk jadi seorang web development? Karena mungkin banyak yang masih bingung gitu, kayak contohnya ya seperti saya ini. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Ini mungkin pengalaman saya dulu ya. Pengalaman saya dulu. Jadi saya dulu itu berawal dari masuk ke lab riset di kampus saya. Di sana saya dijelaskan untuk membuat website. Itu nggak dijelaskan harus nanti pakai apa nggak dijelaskan. Yang penting tolong buatkan website tentang teknologi sekarang itu apa. Wow. Nah itu pemikirannya nanti harus buat web apa. Kita kan dikasih katanya cuma gitu aja. Kata kuncinya cuma disuruh web yang lagi trending itu apa. Walaupun itu nanti harus membuat web kayak gini nih, itu nggak ada ketentuannya. Itu dikasih cuma 1 minggu. Wow. 1 minggu suruh ngerjain. Gila. Oke, setelah itu masuk minggu kedua presentasi. Langsung presentasi. Terus pas ketika ngerjain,
web apa enaknya? Saya cari template, itu paling isengnya di situ. Cari template, itu kan apa ya? Pas tahun itu lagi trendingnya web jQuery apa gitu, saya lupa namanya. Iya. Parallax, oh iya, awal-awal Parallax muncul. Nah, saya mengkonversi dari itu, pas presentasi, menurut saya itu paling bagus kan? Menurut saya ya, menurut saya paling bagus. Pada waktu itu ya. Ternyata teman saya lebih bagus lagi. Itu padahal, padahal dia dari sistem informasi, bukan dari informatika. Nah, pas presentasi, loh, kok bagus ya? Mas, boleh ini nggak? Boleh ngintip codingannya nggak? Dilihatin semuanya, oh gini ya, ini dijelaskan. Setelah itu, kok kayaknya tertarik ke sini ya, pelajarilah 1 minggu setelah itu pelajari, kayaknya menarik kayaknya ini. Tapi kok saya kayaknya masalah dari pemilihan warna, cara peletakannya gimana, kok susah ya, kok bingung ya gitu kan. Pas setelah itu, pas apa ya, dapet bukan project sih, tapi lebih ke tugas. Pas tugas itu disuruh MySQL sama MySQL sama PHP. Dan itu kan saya masih belum tahu codingnya kayak gimana. Setelah itu cari tutorial, pas di YouTube kan ada Dreamweaver. Dreamweaver itu tinggal drag and drop kan? Iya benar. Caranya mungkin gimana, foldernya langsung dibuatin otomatis. Itu ngerjain 1 jam. 1 jam, karena kan drag and drop kan. Jadi saya juga belum tahu prosesnya gimana. Drag and drop sampai 1 jam. Kok capek ya lama-lama yang drag and drop ya? Kan harus per halaman harus ini kan. Kayaknya enggak work it lah. Work it kayaknya ini ngoding tapi kok drag and drop gitu kan. Karena kan saya dulu taunya itu ngoding ya ngoding, bukan drag and drop kan. Setelah itu saya nggak bisa kalau misalkan diteruskan di sini itu nggak bisa. Nanti saya nggak dapat poin pelajaran di sini apa, saya nggak dapat. Setelah itu cobalah maksain coding sendiri. Ya emang awalnya tuh saya belajar dari blog. Iya dari blog, dari YouTube kayak gitulah. Pokoknya random. Saya nggak menentukan harus dari belajar dari mana gitu. Nggak harus. Ya. Karena emang ya saya butuh. Ya. Sebutuhnya kita aja mau gimana gitu ya. Kan nggak mengharuskan harus dari YouTube. Nanti harus belajar dari YouTube, harus YouTube semua. Bener. Kan orang kan beda-beda kan belajarnya. Ada yang dari YouTube, ada yang dari YouTube itu bisa. Ada yang dari blog aja bisa. Bahkan ada yang dari dokumentasi aja bisa. Kan beda orang kan beda cara kan. Saya dari situ error ini cari, kata teman saya error apa, cari aja di Google errornya yang ini langsung ketemu kok. Setelah ketemu saya mulai memahami website itu alurnya itu kayak gini. Dari A sampai Z itu udah tahu polanya, oh gini ya, berarti nanti kalau misalnya buat kayak gini berarti polanya kayak gini. Nah dari situ mulai paham alurnya itu mulai terbentuk dari otodidak. Ya. Oke. Nah, Mas, gini, di mana sih kira-kira kita bisa belajar untuk mempelajari web developer itu secara otodidak gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau untuk belajar otodidak ya. Iya. Belajar otodidak itu sebenarnya kalau web di internet itu ada satu web yang dia bisa menjelaskan error ini nanti cara benerinnya gimana itu ada namanya Stack Overflow. Stack Overflow. .com kalau nggak salah. Itu forumnya untuk programmer di situ semua. Itu forum. Itu kayak bahasa Inggris itu Mas ya di situ. Ya. Kalau satu lagi untuk ngoding itu kita mau nggak mau dipaksa aja bahasa Inggris mau nggak mau. Jadi harus bisa ya gitu. Kalau bisa. Kalau ngomong bisa, saya sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau sekarang nurutin kalau pengen ngoding harus bisa bahasa Inggris. Itu nanti ya kita menghambat diri kita sendiri. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris ya belajar dikit-dikit dari codingan itu. Soalnya gini, error di codingan itu sebenarnya polanya itu sama. Nanti error kayak gini, berarti benernya nanti gini. Error kayak gini, benernya gini. Udah sebenarnya sama aja polanya.
bahasanya sama bahasanya, cuma paling beda dikit lah gitu. Dan kalau kita banyak terus mengalami error terus kan kita jadi hafal gitu ya Mas ya mungkin ya. Tadi kan di motonya kan hal-hal kecil kan bisa jadi. Iya benar. Nah, Oke, gitu. oke. Sebenarnya itu yang pertama dari Stack Overflow. Yang kedua bisa dari YouTube, Bisa dari YouTube. Vimeo, apalagi ya banyak sebenarnya. Banyak Itu yang gratis-gratisan banyak. Yang gratis Gratis ya. aja. Iya, Jangan karena berbayar dulu. karena juga banyak yang mungkin mereka teman-teman atau yang masih awam gitu ingin belajar dan nggak ingin keluar omset yang lebih gitu ya Mas ya. Nah, Iya, justru malah dari gratis itu nanti bisa jadi kan menghasilkan dolar malah lebih bagus kan. Benar gitu. benar. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi Mas terakhir ini dari saya. Mungkin ada nggak sih tips dan triknya itu supaya kita itu bisa mahir untuk cepat belajar web development? Mungkin apakah harus kita belajar mengetik dengan 10 jari atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan versi Mas Rijal sendiri. Oke. Ya. Ini menurut saya pribadi ya. Iya, Oke. Kalau saya itu belajar Ya. bukan dari apa ya? Bukan dari hal-hal kecil, misalkan kayak tolong buatkan misalkan CRUD aja, create, read, update, delete yang simpel itu. Saya enggak. Saya belajarnya dari project. Dari project. Oke. Karena gini, kalau saya kan emang suka tantangan ya. Jadi misalkan projectnya tentang rumah sakit gitu ya. Contoh, membuatkan aplikasi rumah sakit. Yep. Saya kan nggak tahu di rumah sakit itu nanti proses kalau misalnya aplikasi prosesnya kayak gimana kan nggak tahu. Nah dari situ saya mau belajar banyak hal. Kalau misalnya ada project itu banyak hal. Mulai dari yang pertama kita dipaksa untuk belajar, Oke. dipaksa untuk bisa. Mau nggak mau itu dalam waktu misalkan dikasih waktu cuma 3 bulan. Oke. Nah dalam waktu 3 bulan ini kita harus memanage waktu. Kira-kira dalam 1 bulan ini kita bisa menyelesaikan berapa persen. Nah itu cara cepat untuk belajar biar bisa ngoding kayak gitu. Oh, Nah, oke, jadi by project. Atau mungkin kalau misalkan belum punya project nih, kita cari project orang, kita pahami alurnya, ya kan? Kita udah pahami alurnya nanti kayak gini. Kita tulis, kita salin ulang di kertas misalkan kertas atau notepad. Ya. Nanti alurnya tuh kayak gini, ini. Oke, kalau udah kita coding sendiri dengan versi milik kita. Oke. Nah, setelah itu kita kerjakan kira-kira butuh waktu berapa lama. Nah, dan juga satu hal lagi gini, kalau sudah masuk ke dunia web development, waktu itu sangat berharga. Jadi ya kita harus mengorbankan. Ada beberapa yang harus dikorbankan, misalkan waktunya ngegame jadi berkurang. Nah, untuk sekarang kan zaman-zamannya game itu kayak marak banget ya. Nah, bener. Game kan. Nah, Iya. kalau saya mengurangi game itu demi untuk belajar kayak gitu. Mau nggak mau ya kayak Mau gitu. nggak mau. Demi ya ilmu yang mahal kan kayak gini. Iya bener banget. Iya. Orang kalau misalkan pengen belajar aja, misalkan saya pengen belajar Laravel, coba aja di internet cari. Kira-kira ada nggak harga yang misalkan belajar Laravel harganya 1,1 juta. Kalau misalkan ada, coba ikut aja. Kira-kira 1 juta ini menjamin nggak? Menjamin kita bisa nggak? Iya. Atau hanya kita ngikuti aja, setelah itu udah. Nah, pilih bayar 1 juta belum tentu bisa, atau memanfaatkan waktu, tapi ada kemungkinan bisa. Iya. Nah, kayak gitu sih. Kalau dari saya kayak gitu. Oke. Jadi memang kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya Mas ya. Betul sekali. Demi ilmu yang mahal itu tadi. Oke, mungkin itu saja untuk konten kali ini. Apa ya? Mungkin ketika ada pertanyaan teman-teman masih bingung seputar apapun itu bisa langsung ditanyakan saja ke Mas Rijal. Ada akun sosial media nggak Mas mungkin? Ada di bawah ini. Oke. langsung. Kalau saya lebih suka gini, kalau untuk Iya. konsultasi misalkan codingan gitu ya, Iya. bisa di Telegram. Oke, di Soalnya Telegram. gini, kalau di WhatsApp itu kan kalau misalkan gambar ya, Iya. gambar itu kan takut hilang atau apa kan. Kalau Telegram kan enak, jadi langsung ini aja bisa. Atau misalkan error-error itu kan ya namanya programmer kan
pasti kadang harus ngirim yang screenshot kan. Iya. Nah, kalau misalkan nggak kirim screenshot takutnya saya harus mendukung, itu kan bahaya. Iya bener banget, iya oke. Jadi mungkin kalau teman-teman masih bingung, atau teman-teman juga bisa langsung datang aja ke Argia Academy, langsung temui Mas Rijal, langsung bisa tanya-tanya. Jam kerja ya? Iya, Jangan tentunya. malam-malam. Oke, bener banget. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk konten kali ini. Terima kasih Mas Rijal atas waktunya, dan jangan lupa juga untuk like jika teman-teman suka, dan tinggalkan komentar di bawah apabila teman-teman masih bingung mengenai apa itu programming dan mungkin juga bertanya-tanya mengenai Argia. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe, karena satu subscribe dari teman-teman bisa membuat kami itu jadi lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih berkualitas tentunya. Oke, jadi seperti itu saja untuk konten kali ini. Terima kasih sudah nonton dan see you.